Diri kita bernilai bukan karena keberhasilan finansial. Kalau saudara sombong karena saudara kaya, engkau akan jadi orang yang minder karena engkau miskin. Karena harga diri kita ditentukan oleh naik turunnya uang kita. Saya percaya kita berharga bukan karena mobil yang kita pakai, bukan karena baju yang kita gunakan, bukan berapa luas rumah yang kita miliki, bukan berapa banyak deposito yang kita punya di bank. Kita berharga karena kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh darahnya, bukan dengan emas dan perak. Orang sekarang cari emas, orang sekarang cari perak. Saudara-saudara, tapi saya percaya apapun harta dunia tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya darah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Makanya kita harus pegang firman. Terlibatlah dalam komunitas sel untuk mendapatkan dukungan emosional dan doa. Bapak Surgawi, terima kasih pagi ini kami dapat berbakti, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami masing-masing. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul merawat kesehatan jiwa. Kita akan baca bersama 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Surat 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dalam segala sesuatu dan sehat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan yang berkata mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi di dalam pengalaman kita melihat tidak berjalan seperti itu. Ada orang yang kelihatannya tubuhnya sehat tapi pikirannya nggak sehat. Coba lihat orang gila di pinggir jalan, ya, kehujanan, kepanasan, nggak pernah dikerokin tuh saudara. Tapi ibu-ibu pakai mantel rangkap 3 juga masih masuk angin. Nah, rupanya Alkitab mengatakan justru ketika jiwa kita sehat, maka itu akan mempengaruhi aspek lain termasuk fisik di dalam kehidupan kita. Saya ingat satu kali ada seorang anggota jemaat yang mengalami masalah di dalam pikirannya. Sampai dia pergi ke psikiater, mesti konsultasi dari bulan ke bulan. Karena setiap kali dia tidur, saudara-saudara, dia merasa ada orang di bawah kolong ranjang yang kadang-kadang akan naik dan mau mencekik dia. Padahal nggak pernah ada, itu hanya gambaran halusinasinya dia. Nah, setelah berbulan-bulan dilayani oleh psikiater ini dan tidak ada hasil, satu kali dia berhenti dan tidak melanjutkan hal tersebut. Sampai satu kali dia berpapasan dengan psikiater itu di sebuah mall. Lalu psikiater ini bilang, loh kok sudah lama nggak ketemu sama saya, ada masalah apa? Oh, saya sudah sembuh dokter. Oh, sembuh gimana? Pendeta saya datang ke rumah lalu doain saya. Sejak itu saya sembuh. Oh, doain bagus, tapi kan perlu ada penanganan psikologi juga. Boleh diceritain nggak gimana kok kamu bilang bisa sembuh? Nah, pendeta habis doain, lalu dia bilang, boleh nggak saya masuk ke kamar kamu, lihat kasur ranjang di mana kamu seringkali mengalami gangguan pemikiran itu. Jadi saya ajak masuk ke kamar, dan dia bilang, boleh nggak saya pinjem gergaji? Lalu 4 kaki daripada ranjang itu digergaji semuanya. Sehingga akhirnya saya sekarang kalau tidur di bagian bawah. Sejak itu kan memang ranjang nggak ada kolongnya, saudara-saudara. Dan dia bilang sejak itu saya waras sehat karena Tuhan menolong saya. Ini namanya doa disertai hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Sehingga semua masalah bisa diatasi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kesehatan jiwa, mental health? Ini adalah kondisi mental dan emosional yang baik.
sehingga seseorang bisa berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat dia menghadapi tekanan, tidak langsung depresi, tertekan, atau ketika dia membina hubungan dengan orang lain, bisa menjalin relasi dengan sehat. Atau ketika dia membuat keputusan, maka dia tidak gamang, tidak bingung, tapi bisa membuat keputusan yang baik dan bijaksana. Mengapa kesehatan jiwa itu sesuatu yang sangat penting? Data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, tahun 2003, berkata 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental atau mengalami depresi. Di Indonesia, data dari Kementerian Kesehatan 2022, 9,8% atau hampir 10% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan emosional, gangguan mental emosional. Kalau penduduk Indonesia sekarang 280 juta, 10%-nya itu kira-kira kan 28 juta. Berarti ini jumlah yang sangat besar. 1,7 per 1000 penduduk mengalami gangguan jiwa berat. Ya, orang bilang gila. Katanya sekarang nggak boleh bilang gila. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Memang Indonesia pandai memperhalus kata-kata apapun, saudara-saudara. Nah, saya mau bilang bahwa kalau kita naik mobil lalu lihat indikator olinya nyala, misalnya warnanya merah, lalu kita mengabaikan, kita tetap aja maju, maka nggak lama turun mesin, akan terjadi kerusakan yang lebih berat. Begitu juga ketika kita mengalami gangguan tertentu dalam kelelahan jiwa, mudah marah, susah tidur, kehilangan semangat hidup, maka ini harus segera diatasi. Ini bagikan indikator yang menyala pada mobil kita yang perlu ditangani. Dan jangan berpikir karena kita orang Kristen yang suka nyanyi puji Tuhan dengar khotbah, maka kita kebal. Karena tidak ada orang bahkan rohaniawan sekalipun yang kebal terhadap burnout, kelelahan jiwa, kejenuhan, atau bahkan depresi. Kalau saya lihat Daud adalah seorang pemuji yang disukai. Tapi dalam Mazmur 42, 43, dia mengungkapkan pergumulan jiwanya karena depresi dan kesepian. Ayub adalah orang yang pernah mengalami gangguan secara mental karena trauma. Kehilangan 10 anaknya, kehilangan seluruh hartanya, kehilangan kesehatannya. Bahkan istrinya tidak mensupport dia pada waktu dia mengalami kondisi seperti itu. Hampir-hampir dia mengalami kehilangan iman. Untung dia tetap bertahan dan Allah memulihkan dan memberkati 2 kali lipat. Elia yang pernah membantai 450 nabi Baal di Bukit Karmel, dia takut terhadap gertakan istri daripada Ahab Isabel yang akan membunuh dia. Ini wanita luar biasa. Elia melawan 450 laki-laki berani, melawan satu perempuan nggak berani, saudara sekalian. The power of woman, wah ini dahsyat sekali. Dan dia bilang, udah lebih baik aku mati saja. Kemudian malaikat Tuhan diutus dan memulihkan dia. Saudara, jadi kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang hebat juga mengalami kondisi seperti itu. Yesus di Taman Getsemani mengalami fenomena hematidrosis, yaitu depresi yang sangat berat yang mengakibatkan ada darah yang keluar melalui saluran keringat, ada pembuluh darah yang pecah, dan ini terjadi ketika orang mengalami tekanan yang sangat hebat. Dan jiwa yang tidak sehat akan mempengaruhi banyak aspek, mempengaruhi iman kita, relasi sosial kita, mempengaruhi produktivitas kita. Biasanya dalam usaha kita berprestasi, mencapai target, sekarang udah males melakukan segala perkara. Nah, ini tentu harus ditangani, diatasi dengan benar. Dan saya percaya bahwa Alkitab adalah jawaban untuk setiap pergumulan hidup kita, termasuk berkaitan dengan mental health ini. Kalau saya baca Filipi 4 ayat 4 sampai 8, di sana disebutkan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, mari baca bersama.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang pertama, untuk memiliki kesehatan jiwa, Alkitab mengajarkan agar kita bersukacita senantiasa. Happiness is a choice. Kebahagiaan adalah pilihan. Habakuk pernah mengalami pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan. Dia tetap bisa bersukacita di dalam Allah karena dia memilih untuk bersukacita dalam segala keadaan. Dan saudara tahu Rasul Paulus menulis surat ini tidak ketika dia sedang makan kekenyangan di restoran yang nikmat atau tidur di hotel berbintang 5. Dia berada di mana? Penjara. Dan sebagai seorang yang mengalami kondisi tidak nyaman, seharusnya yang diam ingin mendapatkan penghiburan. Tapi justru dia memberikan surat yang menghiburkan orang lain. Bersukacitalah senantiasa. Sukacita tidak ditentukan oleh lingkungan, tapi dari relasi kita di dalam Tuhan. Kalau kita sadar nama kita tercatat di sorga, kita harus bersukacita bahkan ketika keadaan tampaknya tidak menjanjikan. Yang kedua, berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau dalam kehidupan ini kita bisa jalin relasi dengan orang lain, maka tingkat stresnya akan kurang, saudara. Makanya kita harus punya moto ini, bahwa menjalin persahabatan lebih baik daripada permusuhan. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Karena 1 musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Yang ketiga, saudara, kita harus berdoa dan bersyukur. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kita ngalami tekanan, curhat sama Tuhan. Tuhan gak jauh, dia hanya sejauh doa. Dan di saat kita berdoa itulah kekuatan Tuhan datang dalam jiwa kita. Ada seorang anak kecil ngomong gini sama papanya, "Papa, saya ini malu kalau di sekolah suka telat bayar uang sekolah. Saya minta sama papa, papa bilang belum ada duit. Tapi papa itu tiap hari doa terus sama Tuhan. Pagi doa, malam doa. Doa dapat apa sih, Pak? Nggak kaya-kaya." Papanya bilang, "Enak. Doa itu bukan untuk mendapat sesuatu. Justru sebaliknya, papa seringkali kehilangan sesuatu waktu berdoa." Hilang apa, Pak? Hilang kekhawatiran papa. Hilang tuduhan kepada Allah bahwa Allah tidak adil. Hilang sifat-sifat buruk dalam diri papa. Jadi doa bukan untuk mendapatkan sesuatu, apalagi kekayaan, ketenaran dan sebagainya. Tapi doa yang sungguh akan menghilangkan sifat-sifat buruk dalam kehidupan kita. Sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk kekhawatiran. Maka sebaliknya, daripada khawatir kita harus bersyukur, bukan bersungut-sungut. Bukannya karena kita nggak ada masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan karena kita sudah banyak duit maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, berkat Tuhan akan dicurahkan lebih mudah dalam kehidupan kita. Bukan karena keluarga kita sudah harmonis, nggak ada kekurangannya, maka kita bersyukur. Tapi kalau keluarga banyak bersyukur, maka keharmonisan Tuhan akan berikan dalam keluarga kita. Maka sikap inilah yang kita harus kembangkan dalam kehidupan. Yang keempat, berdamai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Damai dengan siapa? Dengan Allah, dengan diri, dengan sesama. Kita ini kan musuhnya Allah karena dosa yang kita lakukan. Tetapi Yesus rela mati untuk kita. Dan ketika kita bertobat, ada pemulihan. Dari seteru menjadi sekutu Allah. Jadi musuh menjadi anak Allah. Sehingga kita bisa berdamai, menerima pengampunan dari Allah. Setelah itu kita harus mengampuni diri kita sendiri. Kadang Tuhan sudah mengampuni kita, tapi kita tetap menyalahkan diri terus. Dan itulah sumber ketidakbahagiaan.
Dan kalau kita sudah belajar mengampuni diri sendiri, berdamai dengan diri, kita juga bisa damai dengan sesama. Ada banyak orang bermasalah dengan orang lain, sebetulnya karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Kalau saudara sama si A berantem, mungkin si A yang salah. Saudara berantem sama si B, mungkin saudara si B itu yang salah. Saudara berantem sama si C, ya si C yang salah. Tapi kalau saudara sama si A, B, C, D, sampai Z berantem terus, ya kita mesti lihat diri juga. Jangan-jangan bukan orang lain yang salah, tetapi kesalahan kita. Dan kita harus mengubah sikap dan pola hidup kita. Berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan diri. Terima kelebihan kita, tapi juga ada kekurangan kita. Berdamailah dengan sesama. Jangan suka cari musuh. Hidup damai dengan orang lain. Yang kelima, berpikiran benar. Semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Orang Kristen sebetulnya tidak terpanggil berpikir positif, tapi harus berpikir benar. Karena berpikir positif belum tentu benar, berpikir benar akan positif. Saudara-saudara, pikiran positif itu dipompakan dari luar ke dalam. Ayo ngomong 1000 kali. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kamu menang, kamu menang. Kamu sembuh, kamu sembuh. Sugesti dari luar ke dalam. Iman itu bagaikan air yang memancar dari dalam keluar, from inside out. Karena kita percaya kokoh akan firman Tuhan, kita berpikir positif, kita optimis, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Cara berpikir positif bisa kita pelajari dari buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Tapi iman itu hanya datang dari firman Tuhan. Iman itu memberikan kekuatan yang lebih dari kata-kata manusia. Orang kalau menjelang ajalnya bisa membedakan mana kuasa firman dibandingkan dengan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi. Motivator itu bagus untuk menyemangati orang ketika dia lagi hidup. Tapi menjelang seorang ketemu Sang Pencipta, dia sadar betapa remehnya kata-kata manusia, betapa kuatnya firman Tuhan. Kalau ada ibu tua di ICU, saya datangi, nafas udah susah. Cim, saya bacain ya kata-kata mutiara. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Mati beneran, saudara sekalian. Tapi kalau saya bacakan firman Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Itu ketenangan jiwa didapatkan karena apa? Firman Sang Pencipta disabdakan kepada kita orang percaya. Makanya saudara sekalian, gali firman, baca firman. Karena ini memberikan kekuatan supranatural dan sifatnya kekal dari semua kata-kata motivasi yang ada. Manusia itu pinter, bisa mengarahkan gini gitu dengan kata-kata motivasinya. Tapi saya percaya firman Tuhan itu luar biasa. Makanya kita jangan jadi motivator, mesti jadi seorang hamba firman. Itu yang penting. Kalau mau jadi khotbah ceramah motivasi bolehlah di yang umum-umum begitu saudara. Tapi kalau kita di gereja, firman itu harus menjadi landasan di dalam kehidupan kita. 5B ini mesti ada. Bersukacita senantiasa, berbuat baik, berdoa dan bersyukur, berdamai dengan Allah, diri dan sesama, dan berpikir benar. Nah sekarang saya ingin ajak saudara melihat beberapa contoh orang yang mengalami masalah mental, masalah kesehatan jiwa, dan juga cara mengatasinya, solusinya. Yang pertama saya mulai dengan pengusaha. Banyak pengusaha bisa stres, apalagi pada masa ini karena tekanan bisnis. Apalagi kalau bangkrut, saudara. Perang dagang yang terjadi, Amerika, China, perang tarif juga berimbas ke Indonesia. Banyak pengusaha juga pusing karena masalah preman yang gak habis-habisnya. Menyamar menjadi ormas dan sebagainya. Waduh, bikin sulit, saudara. Amerika memberikan warning, jangan pergi ke Indonesia karena bahaya. Bahaya ke Bali, apalagi ke Papua, katanya, saudara. Dan banyak orang-orang yang mungkin terlebih dalam bisnis pariwisata, perdagangan, dan sebagainya, akan terimbas. Dan kalau
stres itu terjadi, maka mungkin dia mulai menarik diri dari keluarga, dari teman-teman sudah pasti. Kehilangan semangat hidup, sering marah-marah, nggak karuan. Saudara, sebetulnya ada cara alkitabiah untuk mengatasinya. Kita perlu konseling tentu dengan konselor Kristen yang mengerti juga tentang ilmu jiwa, psikologi. Dan juga konseling secara finansial, supaya kita punya kecerdasan finansial. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana berinvestasi dengan benar, dan sebagainya. Ini adalah hikmat umum yang bisa kita pelajari melalui orang-orang yang sudah terbiasa di sana, tapi juga seorang yang pegang firman Tuhan. Lalu reorientasi identitas. Diri kita bernilai bukan karena keberhasilan finansial. Kalau saudara sombong karena saudara kaya, engkau akan jadi orang yang minder karena engkau miskin. Karena harga diri kita ditentukan oleh naik turunnya uang kita. Saya percaya kita berharga bukan karena mobil yang kita pakai, bukan karena baju yang kita gunakan, bukan berapa luas rumah yang kita miliki, bukan berapa banyak deposito yang kita punya di bank. Kita berharga karena kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh darahnya, bukan dengan emas dan perak. Orang sekarang cari emas, orang sekarang cari perak. Saudara-saudara, tapi saya percaya apapun harta dunia tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya darah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Makanya kita harus pegang firman. Terlibatlah dalam komunitas sel untuk mendapatkan dukungan emosional dan doa. Sendiri itu lemah bisa jatuh. Berdua lebih baik dari seorang diri. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau kita bisa berada di dalam sebuah komsel yang mengundang pribadi ketiga yang membuat tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya Tuhan terlibat di dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan itulah yang memberikan kemenangan bagi kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, saya ambil contoh kepala keluarga yang mengalami depresi. Katakan ada ayah punya 3 orang anak yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Dia juga takut mengalami PHK yang lain, pemutusan hubungan kawin. Karena saudara, uang sudah nggak ada lagi. Dan dia merasa gagal dalam peranannya sebagai seorang suami dan ayah. Mungkin dia mengalami gejala kejiwaan, insomnia, nggak bisa tidur, tidur sebentar, mimpi buruk, dikejar celeng. Ada orang datang ke psikiater, bisa kasih saya obat nggak dok? Kenapa nggak bisa tidur? Oh bisa, tapi cara alamiah lebih bagus. Gimana caranya? Kalau kamu udah waktunya tidur, kamu berbaring di tempat tidur, lalu merem, pusatkan pikiran pada satu titik, lalu hitung pelan-pelan dalam hati, 1 sampai 10, lambat-lambat, fokus pada titik itu, 1, 2, sampai 10, kamu pasti akan tertidur. Baik dokter, saya coba. Minggu depan datang lagi dia. Saya udah coba, tapi gagal. Oh gimana cara ngitung kamu? Yaitu 1, 2, begitu ngomong 5, udah ngantuk. 6, lebih ngantuk. 7, sangat ngantuk. 8, bangun lagi. Saya ulangi lagi dari awal, 1 sampai 7 udah ngantuk banget. Tapi begitu 8, bangun lagi. Psikiaternya yang bingung, kok bisa begitu ya? Ngomong-ngomong profesi kamu apa? Oh saya petinju. Oh pantesan. Kalau petinju itu begitu dengar 8 kan mesti bangun, kalau tidak KO saudara sekalian. Nah banyak orang gak bisa tidur karena berbagai alasan dan urusan dalam kehidupannya. Kalau stres orang bisa insomnia, rasa diri tidak berguna, gak ada duit, dan sempat berpikir bunuh diri bahkan. Ada cara untuk mengatasinya. Dukungan keluarga sangat penting, tidak menyalahkan. Kalau uang nggak ada, jangan ribut. Uang udah nggak ada, ribut, berkat jauh, saudara. Kalau kita duduk dengan rukun, cari solusinya dengan tenang, itu kesana Tuhan akan perintahkan berkat dalam kehidupan kita. Cari bantuan profesional, ikuti komsel yang mendukung, dan pahami bahwa nilai diri bukan hanya dari penghasilan kita. Saya sangat menekankan komunitas sel.
Karena kalau kita punya komunitas sel, kita ini nggak ngumpet sendirian di kamar, nggak berasumsi buruk, karena ada orang yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan bukankah dengan lebih banyak penasehat, sebuah peperangan bisa dimenangkan? Bergabunglah dalam komunitas sel, saudara. Yang ketiga adalah contoh ibu rumah tangga yang mengalami kelelahan emosional. Mungkin karena dia nggak punya pembantu di rumah, nggak punya babysitter, anaknya masih kecil-kecil, 3 orang misalnya. Dia harus urus tanpa bantuan orang lain karena suaminya pergi bekerja setiap hari, pulang malam. Ini menyebabkan dia merasa kesepian, tidak dihargai. Baru mandiin anak yang pertama, belum yang kedua. Yang pertama kompol, mesti diganti. Anak yang ketiga mau dibandiin, yang ini ngomel, udah kelaparan, nangis, minta makan. Waduh, rasanya hidup itu nggak ada habis-habisnya. Capek, lelah tubuh, jiwa, roh. Kehilangan minat untuk merawat diri. Gimana bisa dandan? Ngurus anak aja nggak beres-beres. Gimana bisa ngatur rumah? Wah, udah rumah berantakan, saudara sekalian. Stres. Yang baru melahirkan juga kadang-kadang mengalami baby blues. Kondisi gamang secara emosional, cepat marah, cepat ngambek. Bagaimana cara mengatasinya? Bergabunglah dalam komunitas ibu-ibu untuk saling mendukung. Kembali saya selalu menekankan pentingnya komunitas. Karena kita nggak bisa atasi masalah sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dan dalam hidup ini sehebat-hebatnya kita itu selalu punya blind spot. Titik buta yang kita nggak sadari akan hal tersebut. Saudara-saudara, ada banyak masalah-masalah kejiwaan di dalam kehidupan ini. Misalnya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ada orang yang merasa dirinya sangat penting, sangat hebat, tidak pernah salah. Dan kalau ada masalah dia selalu salah-salahkan orang lain. Ini kalau udah pendeta bahaya banget, saudara sekalian. Karena kalau orang lain ngomongin dia bilang, wah dia selalu punya hak bela diri. Pokoknya saya nggak mau dengar manusia, saya hanya dengar suara Tuhan. Wah udah repot, saudara sekalian. Kalau hanya Tuhan yang didengar, siapa kita, begitu ya. Apalagi kalau dia bilang, Tuhan sudah bicara kepada saya. Lah masa kita mau kasih nasihat sama orang yang sudah seperti itu? Makanya akuntabilitas kepada orang lain, di mana orang masih bisa ngomongin kita dan dengan rendah hati kita bilang, iya saya salah. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Menjaga kita semua. Karena kita ini rentan. Kita ini manusia sehebat-hebatnya, membutuhkan orang lain. Saudara-saudara, jadi ketika stres itu terjadi juga, maka bergabunglah di dalam komunitas yang bisa mendukung. Miliki waktu pribadi untuk penyegaran jiwa. Kadang ngomong sama suami, bisa nggak hari ini kamu cuti deh, atau setengah hari aja deh cuti. Saya mau punya me time, mungkin untuk tidur, atau ketemu ke rumah orang tua, hanya mungkin 2 jam, 3 jam, memberikan kesegaran jiwa. Karena kalau misalnya saya angkat botol aqua ini, botol air kemasan ini enteng atau berat? Enteng. Saudara kalau ngangkat enteng juga kan? Coba angkatnya 3 jam. Dari enteng terasa gimana? Berat. Jadi bukan sekedar soal apakah ini berat atau enteng. Ini bukan besi, ini cuma air. Tapi durasi yang panjang tanpa ada jeda, ada break, itu menyebabkan tekanan yang luar biasa. Makanya hidup itu perlu ada pause, selah, perlu ada break. Minta kepada suami. Atau kalau saudara masih punya adik atau kakak atau saudara yang bisa dititipin nih anak, nggak seharian, mungkin hanya beberapa jam, itu sangat membantu. Dukungan dari pasangan dan keluarga besar sangat penting. Jangan cuma bilang, cuma gitu aja. Wah memang ini mentalnya tempe. Mama mertua. Dulu anak 9, kamu cuma 3. Saudara-saudara, waduh tambah parah kondisinya. Berani minta bantuan konselor. Ada anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran. Pembina-pembina rohani yang bisa sharing, berdialog, sehingga ada kelegaan yang kita dapatkan dalam kehidupan. Ada pula masalah yang bisa dialami oleh anak-anak remaja, bukan hanya orang tua.
Banyak anak-anak juga stres, macam-macam. Karena pelajaran, salah satunya karena putus cinta, saudara. Nah, orang kalau udah nikah, udah dewasa, gitu aja. Nangis-nangis, dunia tidak selebar daun kelor, tahu? Tenang aja. Papa mama juga dulu nggak langsung pacaran lalu kawin, pernah putus beberapa kali. Ya biasa aja begitu. Ya mungkin kita ngomonginnya gampang, tapi anak yang ngalaminya berat, saudara-saudara. Karena secara jiwa dia mengalami rejection, perasaan tertolak, tidak berharga, marah, malu, susah tidur, menangis, dan hilang arah. Kayak layangan putus. Secara rohani merasa kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau pacarannya sudah terlalu jauh, terlibat dalam hubungan fisik dan sebagainya. Merasa bersalah, nggak mau lagi ke gereja, apalagi pelayanan. Aduh, saya udah dosa, orang lain nggak tahu hubungan saya dengan pacar gimana. Aduh, udah najis lah saya. Maka akhirnya dia makin mundur dan makin tertekan. Saudara-saudara, secara fisik nafsu makan menurun, atau sebaliknya nafsu makan meningkat drastis, makan terus. Atau ada gejala lain, lesu, nggak ada gairah. Kadang ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Saya percaya apapun masalahnya selalu ada langkah pemulihan. Saya sebut sebagai 5P untuk kasus ini. Yang pertama, pengakuan. Nangis di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mau dekat sama Tuhan? Patah hati dulu, saudara sekalian. Karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, termasuk putus cinta, ya putus asa, kecewa. Jangan lari, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Curhat di hadapannya, bawa luka emosi kepada dia. Kedua, putus tuntas. Bukan cuma fisik tapi juga jiwa. Kenapa? Hubungan yang mendalam secara fisik, secara jiwa, itu menyebabkan soul tie, ikatan pada jiwa. Berat loh saudara, udah putus berbulan-bulan, pikirannya terus tiap hari. Aduh, lagi apa ya? Di mana ya? Dia udah punya pacar lagi belum? Coba-coba lihat di sosmed. Gambar apa yang dia upload di sosmed. Aduh, itu menderita kita kalau punya kondisi seperti itu. Maka kita perlu doa pelepasan. Boleh sendiri, boleh minta bantuan orang lain. Lepaskan jiwaku, lepaskan hatiku dari keterikatan dengan orang ini dalam nama Yesus. Itu melegakan jiwa. Daripada sedikit-sedikit. Ini pemutusan tuntas, begitu saudara. Dan tidak menoleh lagi ke belakang. Ya perlu ada orang yang mendampingi. Kalau sendirian kadang-kadang berat. Ketiga, percaya, aku berharga di mata Tuhan. Jangan terus menghukum diri. Tidak ada penghukuman bagi orang yang berada di dalam Kristus. Seburuk apapun masa lalu kita, selalu ada masa depan yang baik yang Tuhan berikan. Setan selalu mengingatkan kita akan kesalahan masa lalu. Tuhan mengingatkan kita pada masa kini dan rancangan kemuliaannya pada masa yang akan datang. Yang keempat, pulihkan roh, jiwa, dan tubuh. Dekat dengan Tuhan, baca firman, suka memuji, menyembah Tuhan, berdoa, belajar bersyukur dan bersuka cita, menguatkan jiwa. Rawat tubuh, olahraga, makan sehat, mandi, saudara-saudara. Karena banyak orang yang putus cinta udah mandi aja males. Dan yang kelima, perlu melibatkan komunitas. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jangan menghadapi sendiri. Perlu sahabat yang saling menguatkan. Jangan mengurung diri lama. Itu akan memperdalam luka. Ceritakan kepada saudara seiman, teman komsel. Nah, kembali komsel sangat penting, dan juga mentor rohani kita. Saya kadang suka ngomong ya sama yang putus-putus cinta itu. Kamu bisa nangis hari ini, tapi beberapa tahun kemudian kamu bisa bersyukur loh kamu gak kawin sama dia, dan kamu menikah dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Karena konsep kita kadang-kadang first love is the best, second love second best, third love dan selanjutnya nggak beres. Itu nggak begitu kalau firman Tuhan, saudara. Pemberian Tuhan yang terbaik. Coba ya, yang dulu, waduh, cinta pertama, lagi SMA lah, waduh, rasanya nggak bisa hidup tanpa dia. Saudara-saudara,
Kalau reuni 30 tahun, 40 tahun kemudian ketemu, wah hati berdebar-debar, udah 40 tahun loh nggak ketemu, gimana ya pacar saya pertama, begitu lihat, aduh syukur, jelek banget ya, untung saya nggak kawin sama dia. Wah masih cakepan pasangan saya, masih lebih cantik istri saya, atau lebih tampan suami saya, aduh syukur saya nggak kawin sama dia. Itu bukan cuma fisik aja, mungkin masalah ada sifat atau apa. Percayalah, pikiran kita beda sama pikiran Tuhan. Tapi pikiran Tuhan selalu yang terbaik. Walaupun Tuhan kadang tidak memberikan penjelasan kepada kita. Why Lord? Why me Lord? Tuhan nggak jawab. Karena kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan. Kita hidup dari janjinya Tuhan. Dia berjanji masa depan kita cerah. Maka kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Jadi 5P ini penting kalau orang putus asa, mungkin anak, mungkin cucu, mungkin orang yang datang. Pengakuan, nangis di hadapan Tuhan, putus tuntas, percaya aku berharga di mata Tuhan, pulihkan roh jiwa tubuh. Dan yang kelima, perlu melibatkan komunitas. Sebagai akhir saya mau cerita ini, saudara. Di Amerika Serikat ada seorang wanita yang pada masa kecilnya dilecehkan secara seksual, diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri berkali-kali. Akibatnya orang ini luka, trauma, marah, takut, dan lama depresi. Namanya Joyce Meyer. Lalu ketika usia belasan atau 20-an gitu, ada seorang pria yang mendekati dia, dan dia, udahlah kita cepat kawin aja. Lalu buru-buru kawin, saudara. Yang laki muda, yang perempuan lebih muda. Karena apa? Karena wanita ini ingin cepat-cepat lari dari rumahnya. Daripada dilecehkan terus, lebih baik dia keluar dari rumah. Nah, akibatnya dasar pernikahan kan nggak bener, cuma 1,5 tahun kalau nggak salah. Wah, ribut terus, luka jiwa belum sembuh, cerai, saudara. Nah, waktu cerai, frustrasi, hampir bunuh diri. Untung ada temennya, teman wanitanya yang ngajak dia ke gereja. Nah, betapa pentingnya teman, komunitas. Lalu kemudian dia mulai kenal kasih karunia Tuhan. Padahal dia orang Kristen, tapi ngalami Tuhan. Lalu mengalami terapi jiwa, dikonseling oleh hamba Tuhan beberapa kali. Ada pengakuan luka kepada Tuhan, doa, lalu belajar firman, menghidupi firman, belajar mengampuni, belajar menerima diri. Kini dia menjadi pembicara atau pengkhotbah dan penulis Kristen, salah satu yang paling terkemuka di Amerika Serikat. Dan kalau dia khotbah, saudara, dia bukan gembala, tapi dia pengkhotbah yang seringkali keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dengar itu bisa ratusan ribuan orang, kadang puluhan ribu orang, saudara sekalian, dalam seminar-seminar besar. Dan mayoritas ibu-ibu. Karena dia kalau khotbah sehari-hari tentang gambar diri yang buruk, mengatasi kekecewaan, gimana kalau suami selingkuh. Dan ibu-ibu kalau dengar yang seperti itu, waduh, udah seneng banget, saudara sekalian. Nah, satu hal yang luar biasa, satu kali setelah dia melayani sekian tahun, Roh Kudus mengingatkan dia harus melakukan pemberesan dengan ayahnya. Berat, tapi akhirnya dia taat. Dia cari papanya yang sudah puluhan tahun, tidak pernah dia dengar dan tidak mau dia temui. Akhirnya dia dapat info, pergi ke sebuah tempat yang sangat sederhana dalam kondisi yang memprihatinkan lah. Bapaknya sendirian, udah tua. Dan Joyce Meyer berkata, Papa, apapun yang kau pernah lakukan kepadaku, aku mau mengatakan, aku mengampuni kamu. Yesus mengasihi kamu. Yesus ingin kamu sungguh bertobat dan berubah. Nangis papanya. Bolehkah Pak, saya merawat kamu sampai masa tuamu, sampai akhir hidupmu. Papanya malu, asalnya menolak, tapi setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau. Saudara-saudara, dan Joyce Meyer dan suaminya yang sekarang merawat dia sampai akhirnya bapak itu meninggal. Tapi sebelum meninggal, Joyce Meyer pernah menginjili papanya sampai akhirnya papanya mau menerima Yesus, mau dibaptis. Biasanya dia nggak pernah membaptis orang. Dia selalu minta ada rekan hamba Tuhan pria yang membaptis. Tapi kali itu dia ngomong kepada temennya, boleh nggak kalau saya diizinkan, saya yang turun ke kolam baptisan, saya akan baptis papa saya sendiri, yang dulu pernah memperkosa saya. Diizinkan oleh rekan hamba Tuhan ini. Dan Joyce Meyer membaptis papanya.
dari hal yang paling buruk, ketika orang sungguh datang kepada Tuhan, selalu ada pemulihan, bahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya mau tutup dengan ini. Saudara tahu orang-orang Jepang itu punya nilai seni yang tinggi. Dan satu hal yang saya mau cerita adalah kintsugi. Jadi kalau orang Jepang itu punya keramik, misalnya piring atau mangkok atau apapun dari keramik yang jatuh, pecah, biasanya kan dibuang. Keramik udah murah, pecah lagi, nggak ada gunanya, lempar tong sampah. Tapi mereka ada yang tidak membuang, tapi disatukan kembali pecahan retakan ini, bukan hanya dilem, tapi diberi emas cair, sehingga ini jadi lebih mahal. Sebelum pecah murah, setelah pecah di kintsugi jadi mahal, saudara-saudara. Dan bagian retakan itu tidak ditutupi, tapi diekspos, kelihatan banget, tapi diberi emas cair. Saya percaya Tuhan adalah ahli kintsugi jiwa yang paling utama. Ketika kita mengalami luka, trauma dalam hidup, kita berusaha menyembunyikan itu, lembar gelap dalam hidup kita yang orang lain, bahkan mungkin pasangan kita tidak tahu, dan menganggapnya aib. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi Tuhan bisa menjanjikan itu sebagai modal untuk kita menjadi saksi yang memenangkan jiwa. Makanya kenapa ada orang yang pernah masuk penjara karena kasus kejahatan, setelah dia sungguh-sungguh bertobat, dia memulai prison ministry, pelayanan penjara. Karena dia ngalami sendiri pergumulan yang ada di sana, butuh pendampingan, harapan, dan pelayanan mereka menjadi berhasil. Bahkan setelah orang keluar, dia coba carikan tempat sementara, pekerjaan, karena biasanya narapidana walaupun sudah bebas, sulit sekali cari pekerjaan. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang dulu masa lalunya berada dalam penjara, dan sekarang dengan kasih Kristus, dia mau menolong orang-orang keluar dari penjara kehidupan jiwanya. Ada orang yang pernah kena narkoba, kalau dia sungguh sudah lepas, dia kemudian bangun panti rehabilitasi narkoba. Dan dia tidak tutupi, saya dulu pengguna, saya pecandu, hidup saya rusak. Tapi di dalam Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada pemulihan. Bukankah ini kintsugi jiwa, di mana kelemahan masa lalu tidak ditutup-tutupi, tapi diakui, aku memang salah, tapi Tuhan lebih besar kasih karunia-Nya daripada kesalahan hidupku. Dan kalau aku sudah dipulihkan oleh Tuhan, engkau pun yang percaya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, memulihkan jiwa kita, dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memulihkan jiwa yang retak? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.